Selamat datang di Belajar Inggris Santai. Pada video ini kita akan membahas tentang susunan tenses, dan materi ini khusus bagi para pemula. Ketika kita berbicara, ketika kita menulis di dalam bahasa Inggris, ataupun ketika kita mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris, semuanya terikat dengan tenses. Nah, jadi tenses itu erat kaitannya dengan referensi waktu. Bisa diperhatikan di sini. Tenses itu dibagi menjadi 4, yaitu present, yang artinya sekarang, kemudian ada past yang artinya lampau, kemudian ada future yang artinya masa depan, kemudian ada past future yang artinya masa depan di lampau, atau bisa juga disebut sebagai perandaian. Present yang artinya sekarang digunakan apabila kita menulis, berbicara, atau mengungkapkan sesuatu kejadian yang kejadiannya itu sekarang, baik di sekitar kita atau di belahan bumi yang lain. Tapi intinya kejadiannya itu sekarang. Kemudian untuk past atau lampau, menggunakan past apabila kita menulis, berbicara, atau mengungkapkan sesuatu kejadian yang kejadiannya itu di masa lampau atau di masa lalu, baik itu di sekitar kita atau di belahan bumi yang lain. Contoh kejadian beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, beberapa abad yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Nah, itu contoh dari penggunaan past. Kemudian future. Future artinya masa depan. Menggunakan future apabila kita menulis, berbicara, atau mengungkapkan sesuatu kejadian yang terjadi di masa depan. Contohnya, kejadiannya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk past future yang artinya masa depan dari perspektif masa lalu. Bisa juga disebut sebagai perandaian. Menggunakan past future apabila kita menulis, berbicara, atau mengungkapkan sesuatu kejadian yang terjadi di masa depan dari perspektif masa lalu. Sebagai contoh, kalian diundang datang di acara pesta, tapi kalian tidak datang karena berhalangan hadir, sehingga kalian berandai-andai untuk bisa datang ke pesta dengan membuat sebuah tulisan atau ucapan penyesalan seperti, seandainya aku datang ke pesta kemarin, pasti semuanya oke-oke saja, dan beberapa contoh yang lain. Kita perhatikan di sini dari nomor 1 sampai nomor 16 adalah turunan dari masing-masing tenses. Masing-masing tenses memiliki 4 turunan.
Untuk mempermudah kita belajar tensis, kita membutuhkan alat bantu berupa aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Nama aplikasinya adalah AB Phonetics Transcription. Link download bisa dicek di bagian deskripsi video. Setelah kalian install, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah halaman utama dari aplikasi. Kita klik di bagian kiri atas, menu kiri atas. Ada kamus Indonesia English dan English to Indonesia. Kemudian ada kamus phonetics, perbandingan fonetik antara Oxford dan IPA. Kemudian materi belajar tensis kita ada di bagian urut ketiga. Pada baris pertama, yaitu pilihan tensis, akan mencakup tensis dari pilihan nomor 1 sampai dengan nomor 16. Kita bisa membuka dengan cara diklik. Kita bisa perhatikan di sini bahwa keluarga present diwakili dengan warna hijau. Kemudian pas, keluarga pas diwakili dengan warna abu-abu. Dari nomor 5 sampai nomor 8 adalah keluarga pas. Kemudian keluarga future dari nomor 9 sampai nomor 12 diwakili dengan warna biru. Di sini juga dari nomor 9 sampai nomor 12 diwakili dengan warna biru. Kemudian past future dari nomor 13 sampai nomor 16 diwakili dengan warna ungu. Di sini juga kita bisa melihat pilihan 13 sampai 16. Dari nomor 1 sampai nomor 16. Dari sini nomor 1 sampai nomor 16 memiliki rumus masing-masing. Rumus tersebut akan menjadi ciri khas dari masing-masing turunan tensis. Kita klik yang paling atas, present tense. Kemudian kita lanjut ke pilihan subjek. Di pilihan subjek ini kita bisa klik, ada beberapa pilihan subjek yang bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya di sini kita klik you. Kemudian di bagian kata kerja terdiri dari beberapa kata kerja yang bisa kita gunakan untuk membentuk sebuah kalimat. Contohnya eat, artinya makan. Kemudian objek adalah pilihan-pilihan objek yang bisa kita gunakan sebagai sebuah objek pada suatu kalimat. Ada beberapa pilihan objek. Nanti bisa kita pilih salah satunya untuk dijadikan sebuah kalimat. Kemudian tombol magic untuk mengeksekusi atau membuat sebuah kalimat. Untuk materi belajar tensis, mulai dari tensis 1 sampai tensis 16 akan dijelaskan pada video berikutnya.